kebaikan bagi kehidupan kami, Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama nyatakan semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. berikan sama-sama kemuliaan bagi Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat
Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur Engkau Allah kami yang baik. Tuhan yang teramat baik buat setiap kami. Engkau menjadikan segala sesuatu di hidup kami baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu atas hidup kami, atas apapun plan yang Engkau punya Tuhan, untuk setiap kami yang ada di tempat ini, kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan yang terbaik Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Engkau yang sendiri Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, mengajar kami Tuhan, menuntun langkah kami. Supaya kami Tuhan tidak berjalan sendiri, dan jalan kami terang penuh dengan guidance-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memakai hamba-Mu Tuhan, supaya firman ini dapat kami terima dengan hati yang luas, hati yang subur, hati yang mau menerima firman. Berkati setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Harusnya semangat saudara. Kenapa? Kalau saya khotbah gak lama-lama. Hari ini saya akan berbicara tentang shine bright. Ya kan? Bersinar terang. Saya percaya kalau Tuhan berkata kepada setiap kita punya masa depan yang bersinar terang. Masa depan kita bukan masa depan yang kelam, tetapi masa depan yang sangat cerah. Kok bisa? Karena Tuhan punya satu plan yang luar biasa. Termasuk kita punya pasangan yang cerah juga. Siapa yang di sini jomblo? 90% saya lihat jomblo ya. Bulan ini bulan Februari, ya kan? Valentine sendiri, it's okay. Ya, saya bilang apa? It's okay. Tetapi kalau sampai kita mau punya pasangan, ya, kalau sampai kita mau punya pacar, kalau sampai kita mau punya jodoh, kita harus mau yang terang dong. Siapa mau punya masa depan pasangannya gelap? Gak ada yang mau. Bukan kulitnya gelap, saudara-saudara, saya koreksi. Terang hidupnya. Disukai. Ada bahasa Jepang namanya begini, akarui hito. Ya, kalau kemarin-kemarin sudah belajar bahasa Mandarin toh, sekarang bahasa Jepang. Ada teman-teman Duolingo saya, ya kan? Akarui hito. Apa sih akarui hito? Orang yang cerah, orang yang menyenangkan, orang yang cheerful, orang yang positif. Kalau kita berada dengan orang-orang yang demikian, kita akan merasa senang. Betul? Demikian juga kalau kita mau cari pasangan, cari jodoh yang cerah dong, yang positif dong. Bener gak? Masa kita mau cari pasangan yang ya mohon maaf ya kan. Untuk masa depannya gak tahu. Mau ngapain juga gak tahu. Sukanya gelap-gelapan, sorry. Namanya kita bukan cari jodoh, cari masalah. Ya kan? Cari masalah. Kalau kita saja mau cari jodoh yang positif, yang terang, seharusnya kita juga menjadi orang yang demikian dong. Saya kasih contoh. It's okay kita glow up. Ya kan, ada yang bilang, kok harus glow up, harus yang baik gitu. Kita mesti dandan yang baik, kita mesti skincare yang baik dan sebagainya. Saya enggak menyalahkan. Ya, sampai satu kali waktu di NTT saya itu kaget. Waktu misi, kita misi sama anak-anak Yes. Waktu itu saya cepet-cepet ngeluarin sunscreen. Wah, kenapa? Panasnya minta ampun. Yang lain cepet-cepet lari ganti baju. Loh, kalian gak ada yang pakai sunscreen? Gak ada kok. Minta semua, antri langsung. Ya, yeah. Saudara-saudara, ya kan teman-teman, at least lah pakai sunscreen. It's okay, gak masalah. Gak berlebihan gitu loh. Gak sampai kamu cowok-cowok pasang alis gitu. Enggak lah. Dandan yang baik. Masakah gitu loh. Kalau kita mau cari pasangan, kita mau ketemu sama mungkin calon pasangan, kita gak dandan, pasti dandan. Bener gak? Berdandanan yang baik. Saya gak bilang harus glow up semua branded dari atas saya bawah. Kinclong begitu ya. Enggak. At least decent, rapi, oke, menyenangkan. Iya gak sih? Demikianlah kita disukai oleh orang. Satu ayat Tuhan katakan, gak usah dibuka, santai Satrio. Hendaklah kamu disukai semua orang. Ya, untuk kita shine bright, kita glow up. Itu untuk apa sih? Supaya kita disukai orang.
Kalau kita itu nggak memperbaiki diri, sorry ya, misalnya pakai baju mungkin salah kadarnya, mungkin kadang mungkin agak bau dan lain sebagainya. Apakah kita bisa deketi orang? Nggak bisa. Apa orang suka? Nggak suka. Pembawaan kita negatif gitu ya. Datang-datang udah kayak bungkuk, kayak udah deket itu tolong jangan ngomong sama saya gitu ya. Auranya itu negatif gitu. Mau nggak kita deketi orang, disukai orang? Enggak, susah. Tetapi kalau kita bawaannya positif, ya kan, bawaannya ceria, orang deketi seneng, ikut ceria. Ini saya kasih contoh. Setiap kali kalau saya ketemu Desi gitu ya, Desi selalu cerah gitu, otomatis paling nggak senyum. Iya Desi, iya kan? Otomatis. Walaupun mungkin kondisinya nggak bagus, tapi tetap aja. Iya Desi, begitu. Atau ketemu ko Markus gitu kan. Otomatis senyum, lihat kenapa? Lucu. Lucu gitu loh. Nah inilah disukai saudara-saudara. Demikian juga di dalam Esther. Kita buka aja Esther. Esther 2 ayat yang ke-7. Esther 2 ayat yang ke-7. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi, gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Terus lompat ke ayat yang ke-15. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki suatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Saudara-saudara, teman-teman, gampang sekali kalau kita itu decent gitu ya. Kalau kita itu glow up untuk disukai orang. Benar nggak? Tetapi kalau kita pembawaan yang nggak baik, kita mungkin datang dengan kondisi yang nggak baik gitu kan. Untuk kita didekati orang susah. Disukai orang susah. Tetapi kalau kita baik, penampilan baik, semua baik ya kan, tutur bahasanya baik, sopan, ya kan, terus nggak aneh-aneh, baik gitu. Orang mau suka itu gampang. Saya selalu kasih tips sama teman-teman kalau mau punya pacar. Ya kan? Kalau kamu punya pacar, ya upgrade dirimu dulu. Minimal penampilan, ya kan? Sudah penampilan yang di dalam, sifat, ya kan, dan lain sebagainya. Tetapi toh hari ini kita nggak berbicara untuk disukai sama orang. Terlebih kalau kita disukai sama orang, haruslah kita disukai sama Tuhan. Satu kali dulu pernah ada KKR Pak Fengki berbicara the renovation. Pak Fengki juga berbicara hal yang sama. Pada waktu kita merenovasi apa yang ada di luar secara fisik itu baik. Tetapi lebih baik lagi kalau kita juga merenovasi apa yang ada di dalam. Enggak cuman yang di luar aja tetapi yang di dalam. Sehingga tuntutan kita enggak cuman disukai banyak orang tetapi disukai sama Tuhan. Saya kasih perumpamaan begini. Kalau kita mau disukai sama calon yang kita suka, kita perlu usaha enggak? Usaha. Yang tadi minimal dandan, betul kan? Memberikan waktu, memberikan dan lain sebagainya. Untuk disukai Tuhan juga perlu usaha. Tuhan kan suka semua orang, betul. Tetapi kalau kamu punya something extra, kamu disukai Tuhan itu juga spesial. Seperti apa? Samuel. Kita buka di dalam 1 Samuel 2 ayat 26. 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ya, ini kunci yang luar biasa. Kenapa kok Samuel disukai? Di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Kuncinya di dalam 1 Samuel 3 ayat 10. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah.
Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Teman-teman, seringkali untuk disukai sama Tuhan, cuman perlu satu hal. Kita merespon panggilan Tuhan. Amin. Soalnya banyak daripada Tuhan itu manggil. Hai ini. Tetapi kita sering gak respon. Dan pada waktu kayak kita gak respon, ya jujur, ya Tuhan gak suka. Kalau kita lagi memperhatikan orang, terus di ghosting, suka? Sama gak suka. Sama Tuhan juga gak suka. Maka dari itu benar firman Tuhan di dalam Hosea. Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6, dibuka aja lah. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran, kata Tuhan. Menyukai pengenalan akan Allah. Sehingga pada waktu kita mau disukai Tuhan, kenalah lebih Tuhan. Spend waktu untuk mendengar dan melakukan. Kemarin Pak Doni saya kutip. Orang Kristen yang dewasa, dibilang dewasa rohani, bukan dinilai dari berapa lama dia jadi Kristen, bukan dari jabatannya, bukan dari berapa banyak khotbah yang dia dengarkan, tetapi berapa banyak yang dia terima firman dan dia lakukan. Dan ini juga sama. Tuhan mau kita merespon firman dan melakukannya itu. Pada waktu firman itu datang kepada Samuel, Tuhan panggil, Samuel, Samuel. Ya Tuhan, ini hambamu, berbicaralah. Dan Tuhan bicara. Pada waktu Tuhan bicara, Tuhan minta Samuel menegur anak-anaknya Imam Eli. Luar biasa. Pada waktu itu Samuel bukan siapa-siapa. Dia cuman pelayan di bait Allah. Waktu itu imam besarnya Imam Eli. Anak-anaknya rusak. Imam Eli sudah peringatkan, sudah nasihatin, gak ada yang didengar. Tetapi Tuhan suruh siapa? Samuel. Seharusnya dari Samuel dia bilang, aku takut, gak bisa. Tetapi dia taat. Dia bilang, aku hambamu, aku taat. Aku dengarkan, aku respon, aku lakukan. Ini yang berbeda. Sehingga pada waktu kita dikenal Tuhan, Tuhan mendapati ini luar biasa. Terus, Yesaya 50 ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan, akan mendengarkan suara hambanya. Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Satu hal lagi, pada waktu kita mau disukai Tuhan, kita harus takut akan Tuhan. Pada waktu kita takut akan Tuhan, Tuhan bilang apa? Kamu memiliki cahaya. Kamu memiliki terang. Kamu itu bersinar. Nah ini saudara. Saya teringat juga di dalam Amsal. Tuhan bilang apa? Charm is deceptive. Beauty does not last. But a woman who fear the Lord will be greatly pleased. Pada waktu kita glow up, pada waktu kita merubah diri dengan baik, kita berdandan, ya kan? It's okay. Tuhan bilang baik. Tetapi ingat itu enggak selamanya. Tetapi pada waktu kamu takut akan Tuhan, itu ada nilai yang luar biasa. Kenapa? Karena cahaya itu muncul. Teman-teman, pada waktu banyak orang cerita, ya kan? Ada orang cerita. Kita sering gibah, ya, gibah. Pada waktu kita kumpul-kumpul, kita gibah, kita selalu menceritakan apa yang jelek terhadap orang, betul kan? Gak pernah kita ngomongin, wah ini baik dan sebagainya. Tapi satu kali kita merasakan ada satu teman kita. Di satu kumpulan ini ada satu yang Kristen. Dan pada waktu kita mau gibah orang ini, cuman ada hal yang baik yang kita bisa bilang. Orang ini baik, ya kan? Walaupun kita bully bertahun-tahun, ya, dia tetap terus mengampuni, tetap mau kumpul.
Dia walaupun kita mesti paksa nggak mau gereja, dia tetap gereja. Kita paksa pulang malam, dia tetap pulang. Selalu ada hal baik. Terang itu muncul. Dan pada waktu ada teman kita satu ini, kita merasa terang ini ada bersama-sama dengan kita. Otomatis kita ngikut. Buktinya saya jadi Kristen gara-gara dia. Terang itu sifatnya bercahaya. Nah ini, identitasmu adalah terang, saudara-saudara. Kita buka di dalam Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terus. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Pada waktu kamu mau, oke Tuhan, aku mau disukai Tuhan. Aku spend time sama Tuhan, aku mendengarkan Tuhan. Aku melakukan firman. Otomatis terang itu muncul. Dan Tuhan katakan apa? Hendaknya terangmu terus bercahaya. Aneh ya. Kenapa kok hendaknya terangmu terus bercahaya? Pada waktu kita punya lampu, ya kan lampu ini. Kalau kita pasang on, baru terang. Benar nggak? Sedangkan lampu itu perlu energi. Lampu ini nggak bakal bisa terang kalau kita nggak kasih energi, nggak kasih listrik. Demikian juga kita. Pada waktu kita mau terang kita bercahaya, terang kita dirasakan, kita perlu satu effort. Tuhan katakan begini, aku telah datang dalam dunia, terang itu ada dalam dunia, tetapi orang-orang menyukai kegelapan. Maksudnya apa? Pada waktu kita datang sebagai default manusia, kita nggak suka sama terang. Kita nggak suka dengan perbuatan-perbuatan terang. Apa itu? Mega project karakter Kristus salah satunya. Contohlah sabar. Ya, sabar. Nggak ada orang terlahir sabar. Ya, nggak ada. Semua terlahir egois. Semua punyaku. Nggak ada yang sabar. Kok bisa satu anak ini bisa jadi sabar? Karena memang mereka dididik menjadi sabar, dipimpin jadi sabar, diajari jadi sabar, kena masalah sampai jadi sabar. Benar nggak? Perlu effort. Untuk punya trait yang baik, punya sifat yang baik, perlu effort. Contoh memaafkan. Ya. Kalau kita mau memaafkan, perlu effort nggak? Perlu. Kita nggak bisa bilang, oh aku memaafkan kamu, that's it. Enggak. Ya kan? Dari dalam hati kita mikir mesti ini. Perlu effort. Untuk berbuat baik perlu effort. Dan effortnya besar, bukan kecil. Kenapa? Kita melawan diri kita sendiri. Kita ngelawan apa yang kita nggak suka. Untuk jadi rajin. Saya bayar harga yang cukup mahal. Mungkin banyak yang sudah tahu, saya nggak lulus SMA. Kenapa nggak lulus SMA? Karena males. Males belajar, males les, males semua, males. Akhirnya nggak lulus. Saya menyalahkan apa? Sial. Kok bisa sial? Sudah beli soal, nggak muncul. Ya kan? Sial. Tapi kalau kamu rajin, at least rajin, pastilah bisa. Saya bayar mahal. Waktu itu saya menyesal luar biasa. Kok aku males sih? Kok aku kayak gini sih? Kok aku senengi kayak hikikomori. Apa hikikomori ya? Shut in. Apa shut in itu? Suka ya pokoknya di rumah. Suka males-malesan. Procrastinating. Itu suka pol. Diem aja gak ngapa-ngapain itu suka pol. Main game suka pol. Tapi dari sana saya belajar. Nggak bisa. Mulai hari ini aku harus berubah jadi rajin. Berusaha. Akhirnya keterima ke kuliah gitu kan. Ikut kuliah. Ya. Tapi kegagalan demi ada.
Awal-awal kuliah, wah, sudah gak ada yang ngurus apa, iya tetap main lagi. IP-nya turun drastis, wah mulai sadar kembali. Ya kan? Terus kembali rajin lagi. Dan begitu terus. Teman-teman, jangan sampai kita bayar mahal untuk kita belajar satu hal yang baik. Tapi kita start untuk terus mengusahakan yang baik. Nah, lanjut. 1 Yohanes 2 ayat yang 10 sampai 11. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Sampai sini aja. Ia tetap berada di dalam terang. Berarti pada waktu kita sudah melakukan firman, terang itu ada. Kalau kita tetap melakukan yang baik, terang itu tetap ada. Tetapi kalau kita melakukan yang enggak baik, terang ini bisa hilang. Ya, terang ini bisa hilang. Sehingga pada waktu kita tahu terang ini bisa hilang, muncullah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Terus ayat yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, ya, sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Teman-teman, ini perlengkapan senjata Allah. Seakan-akan kalau kita mau pakai baju sirah, pakai ketopong, kita itu mau perang. Kenapa mau perang? Karena sesungguhnya kita punya satu identitas yang baru. Kamu itu prajurit Tuhan. Kamu itu anak-anak terang. Kamu itu anak-anak siang. Kalau kamu anak-anak terang, kamu anak-anak siang, seharusnya kamu pakai semuanya itu. Supaya kamu sadar dan berjaga-jaga. Kalau kita nggak berjaga-jaga, terus melakukan yang baik, memaksakan diri, terangmu itu akan cepat hilang. Ini loh yang paling bahaya. Kalau sampai terang itu hilang. Teman-teman, jadi orang Kristen, nggak ada yang bisa terus, wah terang selamanya. Betul? Sometimes kita ada setback, sometimes kita maju menggebu-gebu. Tetapi ingat, setiap kali ada setbacks, kegelapan tuh cepat sekali merasuk. Saya percaya pada waktu sebelum menikah, saya juga mengalami hal yang sama. Kejadiannya sudah pacaran, ya kan, sama Ci Agnes, tapi nggak disetujui, ya kan? Kenapa nanti lain kali cerita, banyak sudah tahu. Dan justru ada masalah yang luar biasa. Di dalam masalah luar biasa, saya mulai bilang, aduh, wis dak gereja-gereja lah, ya kan? Wis dak pelayanan-pelayanan lah. Ngapain sih gini-gini, wah, mending kita santai-santai dulu. Wah. Dan itu cepat. Langsung tiba-tiba banyak tawaran teman-teman ngajak, wah ayo kesini, ayo kesini, ayo kesini, ayo kesini, ayo kesini. Wah, temennya langsung jadi banyak. Acaranya jadi banyak juga. Dan saya sadari, kok aku sudah hidup di dalam kegelapan. Padahal aku cuma mau cuti pelayanan. Ada yang mau cuti pelayanan? Saya dengar-dengar kok banyak. Cuman kayak aku mau cuti sebentar boleh gak sih? Aku juga melakukan hal yang sama. Aku cuti sebentar lah. Sebulan refreshing. Mau bersosialisasi sama teman-teman. Cuman begitu. By the time saya bilang oke, sebentar. Sudah 2 bulan gak pelayanan. Sudah 6 bulan gak komsel. Ya kan? Dan itu terjadi teman-teman. Kegelapan itu lebih cepat datang daripada terang. Amin. Dan hari ini kita mau belajar. Kita adalah anak gereja best, anak terang, amin. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan
dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkan. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Yang bikin lagu ini sangat menguatkan saya, lagu ini jadi reminder, alasan yang benar buat saya mau jadi pelayan Tuhan. Alasan saya mau menyatakan Dia Tuhan di hidup saya adalah karena apapun perintahnya itu bukan buat keuntungannya Dia, itu buat keuntungan saya. Dan ketika saya merasa sesak, saya merasa sendiri, saya merasa takut, walaupun semuanya untuk keuntungan saya, walaupun semuanya bukan buat keuntungannya Tuhan, Dia nggak tinggalkan saya. Dia nggak biarkan saya sendiri, mau itu di tengah badai hidup, mau itu di atas gunung batu. Tuhan tetap mau nemanin saya. Dan karena itu saya nggak ragu buat melayani Tuhan. Saya nggak ragu untuk berbuat ekstra untuk Tuhan. Saya nggak ragu untuk punya hidup yang bercahaya, walaupun capek, walaupun butuh effort yang banyak. Karena saya sadar Dia sayang dan Dia yang mau mampukan saya. Dan karena itu saya mau menyatakan Dia Tuhan di hidup saya. Pertanyaan yang perlu kita renungkan masing-masing di sini adalah, maukah kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan? Maukah kita menyatakan Dia Tuhan di hidup kita? Hari ini jangan takut buat melakukan yang ekstra buat Tuhan. Jangan takut untuk menjadi terang. Karena dimanapun engkau berada, Tuhan gak pernah meninggalkan engkau. Saya undang kita semua buat bangkit berdiri sama-sama. Nyanyikan lagu ini bukan hanya formalitas, tapi karena kita semua yakin. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas.
nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Terima kasih atas reminder dari Tuhan buat kami. Kalau kami mau semakin hidup bercahaya lagi, itu semua hanya sebagai bukti kami mau taat dan mengasihi Tuhan. Kami mau tanamkan setiap rema firman Tuhan dalam hati kami, setiap kekuatan, setiap teguran yang kami terima, supaya kami bukan hanya jadi pendengar dan perenung firman-Nya Tuhan, tapi kami jadi pelaku firman-Nya Tuhan. Sertai kami, tuntun kami supaya kami bisa melakukan firman yang kami dengar, setiap firman yang kami renungkan, hanya karena kami mau kembali pada jalannya Tuhan. Mari dekapkan tanganmu di dada. Menerima berkat itu hal yang pasti buat pengikut Tuhan. Karena berkat itu bagiannya Tuhan. Amsal 4 ayat 23 bilang bagian dari kita adalah jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga iman kita bukan pada Tuhan yang mati, Dia sudah naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya untuk menjemput umatnya yang berjaga-jaga, yang kudus, yang dewasa, yang bijaksana, serta menghakimi dunia dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita dalam kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk teman-teman.